火黄焰剑。快至上！Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun kemunculan penjaga dewa sempat membuat Chen Linger hanya bisa terdiam, tapi untungnya saja ketika sang penjaga berniat melepaskan serangan untuk membunuh Chen Linger, tim Hao Chen datang di waktu yang tepat. Long Hao Chen mengatakan, selain kedatangan mereka bertujuan membantunya, dirinya juga tidak akan membiarkan Linger menghadapi segel kutukan seorang diri. Merasa tersentuh mendengarkan hal itu, serta sangatlah merindukan Yuan Yuan, Linger pada akhirnya memeluk sahabatnya tersebut. Singkatnya, dikarenakan mereka masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, Hao Chen lantas memerintahkan seluruh anggota bersiap-siap melakukan pertarungan. Pasalnya dengan adanya rantai penghubung jiwa yang mampu meningkatkan kekuatan mereka, Hao Chen sangat yakin mampu mengalahkan sang penjaga, sehingga dia langsung memimpin seluruh anggota melakukan baku hantam. Melihat sang penjaga tidak lagi bisa melanjutkan perbaku hantaman, Sima Xian lantas melepaskan palu meteor untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun dia sempat beranggapan si penjaga koit, namun sayangnya hal itu tidaklah benar. Bahkan serangan yang dilepaskan sebelumnya justru memancing kemarahan si penjaga dan berniat membunuh seluruh anggota Hao Chen. Tepat di saat pukulan maut si penjaga nyaris mengenai tubuh keenam rekannya, Sima Xian tanpa terduga mengaktifkan teknik kemarahan tinju dewa untuk memblokirnya. Meski Sima Xian sempat meminta Hao Chen menyerahkan si penjaga kepadanya, sayangnya hal tersebut tidaklah berjalan lama. Pasalnya dia haruslah menerima geprekan Aldous hingga membuatnya jungkir balik. Meski seluruh anggota terlihat memberikan segala dukungan untuk menyelamatkan Sima Xian, tapi dikarenakan kekuatan si penjaga terlalu overpower, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Menyadari tidak memiliki kesempatan melakukan pertarungan jarak dekat, Han Yu lantas menggunakan teknik kurungan cahaya untuk membatasi pergerakannya, sehingga memberikan waktu kepada Long Hao Chen, Seng Sai-er, dan Wang Yuan Yuan melepaskan teknik warisan dewa. Meskipun hal itu sempat mengejutkan si penjaga, bahkan dia sendiri tidaklah pernah menyangka bisa melawan para pewaris dewa. Namun si penjaga tidaklah menyerah begitu saja, serta menggunakan sebuah teknik untuk melepaskan diri dan melepaskan tinju binatang jatuh untuk memblokirnya. Tidak ingin tinggal diam, Linger pada akhirnya menggunakan segel gerbang pemanggilan jiwa. Selain bertujuan membantu seluruh rekannya, teknik ini juga bisa meningkatkan kekuatan Maidu, bahkan dengan mudah mampu mengalahkan si penjaga. Perkataan barusan lantas dibantah oleh si penjaga. Dirinya bukanlah segel kutukan, melainkan hanya seorang penjaga yang ditunjuk langsung oleh Dewa Binatang. Dengan alasan tersebut,
si penjaga lantas berniat membawa Ying-er memasuki area kolam suci yang merupakan tempat penampungan segel kutukan. Pasalnya hanya Ying-er yang bisa memasuki area tersebut. Mendengarkan hal itu, Hao Chen lantas bertanya, apakah mereka bertiga tidak bisa menemani Chen Ying-er? Si penjaga menjelaskan, meski mereka diberkati kekuatan dewa, tapi dikarenakan para dewa tidak saling terhubung, maka hanya orang dari kuil jiwa yang diberkati oleh dewa binatang saja yang bisa memasukinya dan menyucikan segel kutukan. Dengan alasan tersebut, si penjaga lantas bertanya kepada Ying-er, apakah dia bersedia menerima ujian dan membayarnya dengan pengorbanan darah. Merasa hal tersebut sangatlah berbahaya, Hao Chen dan seluruh anggota lantas meminta Ying-er menolaknya. Bahkan mereka pastilah bisa menemukan cara lain untuk menghilangkan segel kutukan. Terlebih lagi, mereka juga tidaklah ingin kehilangan Ying-er. Sambil mendengarkan saran tersebut, serta kembali mengingat penderitaan anggota kuil jiwa, bahkan tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan kakeknya, Ying-er justru lebih memilih menerima tawaran si penjaga, serta meminta seluruh anggota untuk percaya kepadanya. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu, dirinya bisa kembali dengan menggunakan rantai penghubung jiwa dan tiba-tiba... Tidak berselang lama, ketika Ying-er hanya bisa terdiam menyaksikan terus segel kutukan mengelilingi area tersebut, ratusan segel jiwa tiba-tiba saja menghantam tubuhnya, seolah-olah membawanya memasuki alam kesadaran dewa binatang, dan tanpa sengaja melihat kenangan paling menyakitkan. Meskipun Chen Ying-er tetaplah berjuang keras melawan segel kutukan, dan menegaskan pastilah bisa melewati ujian tersebut, namun hanya dalam waktu singkat, dia justru tidak sadarkan diri. Sementara itu, di saat Wang Yuan terlihat mencemaskan kondisi adik angkatnya, Chen Ying-er tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok monster segel kutukan dan menegaskan, selain bertujuan menyeret anggota kuil jiwa ke dalam neraka, dia juga akan membuat Chen Ying-er merasakan semua penderitaannya sebelum kematian, bahkan secara barbar langsung menyerangnya. Untungnya saja di momen genting, sebuah aura berwarna hijau terlihat mengelilingi tubuh si monster segel kutukan, bahkan kembali membuatnya teringat beberapa kejadian di masa lalu ketika tuannya meninggalkan mereka di area medan pertempuran. Sehingga Chen Ying-er dapat menyimpulkan bahwa segel kutukan bukanlah orang jahat yang berpikir menyakiti anggota kuil jiwa, melainkan hanya tidak bisa mengucapkan salam perpisahan. Oleh sebab itu, untuk membalas jasa pengorbanan segel kutukan karena telah berjuang bersama kuil jiwa, Chen Ying-er telah mengucapkan terima kasih dan tiba-tiba... Secara bersamaan dengan kemunculan dewa binatang, Chen Ying-er tanpa sengaja melihat jiwa semua binatang di dalam tubuh sumber kutukan. Selain mengatakan bahwa Ying-er telah berhasil melewati ujian darinya, sang dewa juga menjelaskan beberapa hal penting kepadanya. Selain dikatakan segel kutukan merupakan sebuah formasi gerbang pemanggilan yang membuat mereka saling terhubung satu sama lain, Ying-er juga bisa membangun jembatan untuk berkomunikasi dengan semua jiwa binatang, sehingga bisa mengetahui isi hati mereka dan menyelamatkan seluruh jiwa. Dengan begitu akan mengakuinya sebagai tuan barunya. Dengan alasan tersebut, serta Ying-er telah memenuhi kualifikasinya, si dewa lantas memberikan Ying-er kesadaran ilahi untuk menghilangkan segel kutukan anggota kuil jiwa. Melihat aura hijau melonjak ke atas langit, Sui bersama Chen Hongyu beranggapan apakah Chen Ying-er benar-benar menyelesaikan ujian dewa binatang. Belum sempat berpikir lebih jauh, Chen Ying-er terlihat menunjukkan diri menggunakan kesadaran ilahi dewa binatang, serta memerintahkan para roh jiwa untuk mengucapkan salam perpisahan kepada tuannya masing-masing.
Selain pohon suci akhirnya dapat menyembuhkan luka Rosui, transformasi Dewa Binatang juga ternyata bisa menghilangkan segel kutukan yang berada di tubuh anggota kuil jiwa. Sehingga Rosui bersama Chen Hongyu meminta seluruh anggota pemanggilan untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka sebelumnya. Dan memohon agar semua roh jiwa beristirahat dengan tenang di alam surga. Di waktu bersamaan, Tetua Chen kembali dikejutkan melihat kelompok Hao Chen muncul di area ini sambil membawa pasukan. Di sisi lain, tepatnya di ruangan aliansi kuil pendeta, botak Lontos terlihat melaporkan kejadian menghilangnya si Masian dibawa kabur sama pesulap hijau. Meski pada awalnya, mereka sempat mengawasi orang tersebut, namun berkat sebuah kemampuan rahasia, mereka tiba-tiba saja kehilangan jejak. Mendapati laporan ini, sontak saja bikin Tetua Ling terlihat bingung. Pasalnya, semenjak kepergian botak Saitama, seluruh tim kuil penyembuh jadi lumpuh total, bahkan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Di tengah-tengah situasi kepanikan ini, Ruo Sui menjelaskan bahwa Lin Xin adalah salah satu anggota dari tim pemburu iblis yang bertujuan untuk menjemputnya dan menggunakan kemampuan khusus untuk meninggalkan aliansi kuil pendeta. Meskipun begitu, Tetua Ling justru tidak menghiraukannya, bahkan memerintahkan para petinggi untuk mencari lokasi pemimpin kuil pendeta. Di sisi lain, ketika salah satu anggota masih melaporkan masalah menghilangnya si Masian yang membuat pelatihan kuil Priest menjadi berantakan, si Masian sendiri terlihat mencoba menyusup ke dalam kuil dan tiba-tiba... Meski si Masian beralasan hanyalah bertujuan ingin menyelesaikan misi, namun Ruo Sui membantah perkataannya. Selain Ketua Ling tidak mengetahui hal itu, Ruo Sui juga beranggapan si Masian menyembunyikan sesuatu. Bahkan melihat gerak-gerik si Masian sangatlah aneh dan menemukan sebuah kertas, Ruo Sui pada awalnya berniat untuk mengambilnya. Namun belum sempat mendapatkan niatnya, rombongan pemuda botak terlihat menghampiri si Masian dan membawanya meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, melihat aksi si Masian terlalu overpower, anggota kuil Priest kembali menghampirinya, serta memohon kepada sang tetua untuk mengajari mereka cara bertarung. Mendengarkan hal itu, si Masian lantas bersedia mengajarkan seluruh anggota teknik pukulan maut, serta memperlihatkan kekuatannya. Walaupun kemampuan si Masian kembali membuat para anggota bersemangat melakukan latihan, namun karena kelalaian botak Saitama, dia tanpa sengaja merobek kertas misi bersama Hao Chen, sehingga langsung diketahui oleh tetua Ruo Sui. Sementara itu, demi mengatasi masalah yang dialami si Masian, Chen Yinger lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya setelah botak Saitama membantunya keluar dari wilayah Dewa Binatang, maka Chen Yinger memiliki sebuah rencana meminta bala bantuan sang kakek untuk membicarakan urusan ini kepada kuil Priest. Namun sayangnya, hal tersebut sudah terlambat, di mana ternyata sang kakek telah mendapatkan surat kabar dari tetua Ruo Sui dan mengetahui tentang misi 1000 wilayah binatang, sehingga kakek Chen lantas memberikan isi surat ini kepada si Masian. Pada awalnya, si Masian terlihat gugup untuk membukanya, tapi karena pesulap hijau bersama anggota lain terus mendesaknya, si botak mau tidak mau lantas menuruti perintah tersebut dan ternyata... Meski dalam isi surat ini membuat si Masian terlihat panik, bahkan merasa bingung harus ngapain, tetapi setelah Ruo Sui ngelihat perkembangan seluruh anggota selama di bawah bimbingan si Masian, serta mereka juga telah menjalankan tugas dengan baik, dan juga pelatihan yang diberikan si Masian berjalan sangatlah efektif, maka Ruo Sui memutuskan untuk membiarkan sang kapten menemani Long Hao Chen. Secara bersamaan dengan hal ini, ketika si Masian merasa terkejut melihat isi surat Ruo Sui, kakek Chen lantas mengatakan, pasca insiden kutukan aliansi kuil jiwa teratasi, serta mereka juga telah menyelesaikan misi 1 juta poin dari 6 aliansi, Hao Chen ternyata sudah memiliki rencana berlatih di Eternal Tower menghadapi pilar Dewa Iblis.
Namun jika aliansi ingin membiarkan timnya memasuki wilayah perdalaman klan iblis menyelesaikan misi, timnya haruslah mengupgrade ke tingkat bangsawan. Perkataan barusan jelas saja mengejutkan Lin Xin. Pasalnya dari seluruh aliansi, hanya ada pembunuh dewa iblis dan juga para master tingkat 9 yang dapat keluar masuk sesuka hati. Bahkan kekuatan mereka setara dengan kaisar dewa iblis Feng Xiu. Hao Chen menambahkan, meski level kekuatan timnya masih di bawah dua tim pemburu iblis yang baru saja diucapkan Lin Xin, tetapi seluruh anggota sudah memenuhi dua syarat menjadi tim pemburu iblis tingkat bangsawan, di mana mereka telah berhasil mengalahkan 5 pilar dewa iblis dan mendapatkan puluhan juta poin. 我已经迫不及待了，赶紧去进行考核任务吧！真是年少有为啊！ Sebelum tim Hao Chen benar-benar pergi meninggalkan ruangan, kakek Chen lantas memperingatkan mereka, di mana setelah memutuskan melanjutkan misi tingkat bangsawan, maka tim Hao Chen akan bertemu sosok dewa iblis dan juga memasuki area terpencil klan iblis. Meskipun ucapan ini terdengar menyeramkan, Long Hao Chen bersama seluruh anggota lantas menegaskan jika mereka bersedia menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di menara pemburu iblis, ketiga anggota Hao Chen tidaklah diizinkan untuk mengikuti ujian ke tingkat level bangsawan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Dan untungnya saja Hao Chen dengan cepat menghampiri rekan-rekannya, serta mengatakan bahwa dia bersama anggotanya telah memenuhi kualifikasi ujian. Mendapati laporan ini, sang penjaga kembali memberikan informasi jika tim pemburu iblis tingkat Panglima nomor 64 memiliki 2 tingkat 8 dan 5 di tingkat 7, sehingga alasan inilah yang membuat si penjaga tidak bisa melanggar aturan di tempat ini. Di tengah-tengah situasi perdebatan ini, tetua Hao telah memasuki ruangan, serta mengatakan hal ini adalah perintah darinya. Tidak sampai di sini, setelah beberapa orang mengucapkan salam hormat atas kedatangan Yang Hao Han, sang ketua lantas memperingatkan tim Hao Chen, jika benar-benar ingin meningkatkan ke tingkat bangsawan, maka tim Hao Chen haruslah melewati ujian darinya terlebih dahulu. Selain memasuki area pelatihan kehampaan, mereka juga harus melawan ilusi pilar dewa iblis yang pernah dikalahkan oleh manusia. Jika mereka berhasil menyelesaikan ujian tersebut, maka Long Hao Chen bersama anggotanya akan memiliki kualifikasi mengikuti ujian pemburu iblis tingkat bangsawan. Baru saja menginjakkan kaki di area klan iblis, mereka dikejutkan dengan kemunculan pilar dewa iblis ke-52 singa api bernama Aloser. Bahkan mengingat dewa iblis tersebut pernah menyerang perbatasan kuil hingga menewaskan senior kuil assassin dan juga membuat bapaknya CR mengalami luka cukup parah, Long Hao Chen segera memimpin pasukan bersiap-siap melakukan pertarungan serta mengaktifkan berkah teknik dewa masing-masing. Meski di momen ini Dewa Aloser berada dalam posisi tertekan, tapi dia masih menyombongkan diri. Pasalnya kekuatan api ponik Lin Xin terlalu lemah, sehingga dia berambisi untuk menyerang balik Long Hao Chen. Dan untungnya saja Hao Chen dengan cepat melepaskan perisai roh suci memblokir serangan tersebut. Pada awalnya, seluruh anggota beranggapan jika mereka berhasil mengalahkan Aloser dan meremehkan kekuatan pilar dewa iblis ke-52. Tapi Aloser membantah perkataan tersebut. Terlebih lagi, meskipun Hao Chen memiliki perisai roh suci, namun saat ini Hao Chen hanyalah seorang diri, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan para anggotanya. Secara bersamaan dengan hal ini, melihat rekan-rekannya dalam situasi terdesak, bahkan mereka juga tidaklah bisa bertahan lama, Hao Chen lantas mencoba memikirkan rencana dan menahan pergerakan Aloser. Meski pada awalnya, Dewa Pilar Iblis mencoba memprovokasi Hao Chen kalau dia tidaklah bisa menciptakan peluang hidup dan mati, namun Hao Chen menolaknya, di mana dia masih menyimpan teknik rahasia yang disebut pijakan 9 naga untuk menciptakan klon tubuh. Sambil menahan serangan Dewa Aloser, Hao Chen lantas memerintahkan seluruh anggota memulai kombinasi berkah dewa. Mendengarkan instruksi tersebut, baik Seng Sai'er, Wang Yuan, Sima Xian,
Chen Ying'er dan juga Han Yu tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik pamungkas. Sebagai eksekutor, Hao Chen lantas menggunakan teknik matahari surgawi menyelesaikan pertarungan tersebut. Bahkan meski hal ini sempat mengejutkan Alloser, serta tidaklah pernah menduga kalau dirinya bisa dikalahkan, Hao Chen lantas menjelaskan, pijakan 9 naga merupakan teknik untuk mengecoh lawan, sehingga alasan inilah yang membuat seluruh rekan-rekannya bisa menghindari kemampuan Alloser. Singkat cerita, dikarenakan tim Hao Chen telah melewati ujian darinya, Tetua Hao lantas mengucapkan selamat atas pencapaian mereka, serta mengatakan jika Long Hao Chen bersama timnya dapat menerima ujian tim pemburu iblis tingkat bangsawan. Di sisi lain, tepatnya di wilayah luar gerbang klan iblis, tim Wang Zhou mendapatkan kabar jika tim pemburu iblis nomor 1 diketuai Long Hao Chen sedang memasuki area ujian tingkat bangsawan. Oleh sebab itu, Wang Zhou meminta seluruh anggota melanjutkan misi, sehingga mereka bisa menyusul tim Hao Chen. Sementara itu di area hutan erosi tulang, ketika para master baru saja menyelesaikan tugas, mereka tanpa sengaja mendengar sebuah informasi dari menara pemburu iblis, di mana kelompok generasi muda berbakat telah mengaktifkan misi tingkat bangsawan. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like